Halo, selamat datang kembali di channel Irfan Aquatic. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan 5 alat sederhana yang sebaiknya teman-teman miliki untuk merawat ikan hias teman-teman di rumah. Oke ya, kita langsung mulai saja. Yang pertama saya kenalkan, ini namanya jaring ikan teman-teman ya. Atau ada yang menyebutnya dengan bahasa lain tanggo ikan gitu ya, atau fishnet. Ini fungsinya untuk menjaring ikan kita dari akuarium atau dari tank kita, atau juga untuk menjaring kotoran yang kelihatan di akuarium kemudian kita ambil dengan jaring ini. Ini ada yang model seperti ini yang kecil ya, ada juga yang besar seperti ini ya, ada juga yang halus seperti ini. Ini biasa orang-orang sebutnya jaring Artemia teman-teman ya. Artemia itu salah satu pakan hidup untuk buraya atau baby ikan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini teman-teman saya kenalkan sipon atau pompa manual ya, hand pump untuk menyedot atau mengalirkan air ya dari dan ke akuarium dengan cara manual. Ini sipon dengan cara dipencet bagian ini. Nanti air dengan bantuan gravitasi akan mengalir dengan sendirinya. Ini berfungsi membantu teman-teman ketika teman-teman melakukan proses pembersihan perawatan akuarium. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini namanya alat untuk cacing teman-teman. Pemberian pakan cacing menggunakan wadah ini teman-teman. Jadi wadah ini nantinya akan mengambang ya di akuarium kita, kemudian kita isi dengan cacing bagi yang mau memberi pakan dengan cacing, sehingga nanti cacingnya tidak berserakan dan ikan-ikan akan aktif untuk memakan dari wadah ini. Ini wadah cacing. Oke, yang keempat teman-teman saya kenalkan ini. Ini namanya water heater teman-teman. Ini namanya water heater. Water heater ini adalah alat untuk pengatur suhu atau penghangat air di akuarium. Ini berfungsi misalnya di daerah teman-teman udaranya dingin gitu ya. Umumnya ikan hias kan misalnya seperti ikan koi, ikan koki, biasanya itu nyaman di suhu sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius teman-teman ya. Jika teman-teman lokasinya di daerah yang dingin, teman-teman bisa menggunakan water heater ini untuk membantu menjaga kestabilan suhu air gitu ya. Ini berfungsi bagi yang punya buraya gitu ya, buraya ikan atau ikannya sedang dalam karantina karena suatu penyakit gitu ya. Nah, ini sangat berguna. Jadi untuk water heater sendiri ini ada beberapa macam teman-teman ya. Ada beberapa tipe, ada yang 25 watt sampai ratusan watt. Ini saya punya yang 50 watt, ada yang 75 juga, dan ada dua jenis. Ada yang terbuat dari kaca seperti ini yang hemat budget, ini yang murah. Ada juga yang terbuat dari full stainless. Nah, saya punya satu, saya perlihatkan dulu ya. Nah, ini teman-teman water heater yang terbuat dari full stainless ya, stainless. Nah, seperti ini. Bentuknya sama dengan yang terbuat dari kaca tadi, hanya saja bahannya berbeda, gitu ya. Oke. Terus apa bedanya yang kaca dengan yang stainless? Yang pertama bahannya teman-teman. Yang kedua, kalau saya boleh saran bagi teman-teman yang low budget, artinya ingin menghemat, maka teman-teman pilih yang kaca saja ya. Cuma harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati kenapa? Karena ketika kita kurang teliti gitu ya dalam menggunakan water heater dari kaca ini, maka kaca ini gampang pecah. Ketika sudah pecah maka tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Saya pernah kemarin terjadi ya pecah gitu ya, karena ketika mau saya pindah gitu ya, kondisi water heater masih dalam keadaan nyala. Saya lupa mematikan terlebih dahulu, lupa mendinginkan terlebih dahulu ya. Masih nyala, kemudian saya angkat, saya pindahkan ke tank yang lain. Ketika masuk ke air di tank yang lain itu, kacanya langsung pecah karena masih kondisi panas teman-teman. Jadi bagi yang punya water heater terbuat dari kaca seperti ini, ketika akan memindahkan atau ketika akan
mengganti air gitu ya, baiknya dimatikan dulu sampai dingin baru kita pindahkan supaya lebih hemat. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, boleh pilih yang stainless karena harganya sedikit lebih mahal yang stainless. Oke, itu yang keempat ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima ini teman-teman, ini namanya jaring keramba ikan ya, halus seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk seperti ini teman-teman, untuk memisahkan ikan-ikan yang perlu dipisahkan, misalnya yang masih burayak atau anakan dengan ikan-ikan yang sudah dewasa seperti ini di satu kolam yang sama. Kenapa perlu dipisahkan teman-teman? Karena beberapa alasan tertentu, misalnya kita ingin melakukan pembesaran gitu ya, grooming. Nah, kalau kita satukan dengan ikan-ikan yang sudah dewasa yang lain, maka ketika kita memberikan pakan, maka ikan-ikan yang kecil ini akan terkalahkan oleh ikan-ikan yang dewasa, sehingga dia tidak mendapat asupan pakan yang cukup gitu, karena pakannya sudah duluan direbut oleh yang dewasa. Tapi dengan jaring ikan seperti ini, jaring kerambah ini, nah ini teman-teman bisa pisahkan meskipun di satu kolam yang sama, sehingga pemberian pakan bisa khusus ditempatkan di sini gitu ya. Atau untuk membedakan satu jenis ikan yang satu dengan yang lain di kolam yang sama juga bisa menggunakan jaring ini. Ukurannya macam-macam gitu ya, tergantung keperluan kita atau kebutuhan kita. Nah, oke ya, itu tadi 5 alat sederhana yang dapat membantu teman-teman untuk merawat ikan hias. Dan memang karena ikan hias ini merupakan makhluk hidup teman-teman ya wajar saja ikan-ikan ini juga perlu dirawat, perlu perhatian kita, sehingga kita tidak bisa cuek begitu ya, tidak mau tahu gitu ya. Maka salah satu konsekuensi yang harus kita jalankan ketika memutuskan untuk mempunyai ikan hias adalah kita harus siap untuk merawatnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.